Hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh kedua belah pihak, baik itu dari pihak Marven maupun pihak Joe. Terlebih lagi, Marven, karena hari ini adalah hari kedatangan Hunter Miller dari Hong Kong. Tentu saja dia merasa senang, karena sebentar lagi akan mendapatkan kucuran dana bagi perusahaan Martin Group miliknya yang telah lama mati suri. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwa sebenarnya hak dan kekuasaannya di perusahaan akan segera diambil alih oleh Art Holding Company. Namun, siapa yang tidak gelap mata bagi seorang mantan narapidana yang dihadapkan dengan uang dalam jumlah yang besar? Persetan dengan Martin Group. Jika dia memiliki banyak uang, dia bisa mendirikan perusahaan yang lain. Setidaknya, begitulah yang ada di dalam hati Marven. Atas saran dari Carman, kemungkinan Marven akan memeras honor dalam jumlah yang besar jika memang ingin memiliki 60% saham di perusahaan tersebut, yang meliputi hotel, restoran, pusat hiburan malam, dan beberapa kafe yang tersebar mulai dari Gang Kumuh sampai perbatasan tikungan Pitu. Pagi itu, lebih dari 10 unit BMW X5 dan 5 unit mobil Porsche Cayenne meluncur mulus di jalanan raya kota Kemuning menuju kota Tasik Putri. Di tengah-tengah konvoi kendaraan mewah tersebut, ada satu unit mobil Rolls-Royce yang bentuknya persis seperti kapal pesiar. Dan itu adalah mobil Rolls-Royce Sweptile, salah satu di antara mobil yang konon katanya termahal di dunia. Rombongan itu sendiri seperti sedang memamerkan kemewahan dan tambah angkuh membelah jalan raya. Sementara di bagian depan, beberapa unit mobil polisi mendahului bagi membuka jalan untuk konvoi tersebut. Layaknya jalan raya itu seperti milik nenek moyangnya, tidak satupun kendaraan yang diizinkan untuk menyalip. Tepat pukul 5 sore, akhirnya rombongan tersebut sampai juga di tujuan mereka, yaitu kota Tasik Putri. Di sana, sudah ada utusan dari Marven yang menunggu kedatangan mereka. Setelah bertemu dengan rombongan itu, utusan dari Marven langsung membawa rombongan tersebut menuju ke Hotel Martins Tasik Putri dan langsung naik ke ruang parkir di bagian rooftop hotel tersebut. Tiba di rooftop hotel tersebut, orang-orang yang mengendarai mobil BMW X5 dan Porsche Cayenne tadi langsung berkeluaran dan membuat barisan. Kemudian, beberapa orang dari mereka langsung membukakan pintu untuk Rolls-Royce Sweptile. Kini, dari dalam mobil super mewah tersebut keluar seorang lelaki parubaya dan seorang pemuda kisaran usia 22 tahun dengan wajah angkuh dan tampak sangat dingin. Sambil memandang ke sekeliling, dia segera mencetikkan jari tangannya, memanggil salah seorang dari utusan Marven tadi. "Ya Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya utusan yang bertugas menjemput rombongan tadi. "Di mana Marven berada?" tanya pemuda itu dengan lagak angkuhnya. "Maaf Tuan, bos kami akan tiba sebentar lagi," jawab sang utusan. Hanya itu yang keluar dari hidung pemuda itu. Lalu tangannya segera mengibas seperti orang yang sedang mengusir lalat. Utusan dari Marven tadi langsung mengerut wajahnya mendapatkan perlakuan seperti itu. "Sombong betul Bagudung seekor ini," katanya dalam hati. Bagudung dalam bahasa Indonesia adalah tikus. "Silahkan, Tuan Besar," kata seorang lelaki parubaya mempersilahkan pemuda itu untuk melangkah menuju sebuah meja yang memiliki 2 kursi yang memang telah disediakan. Baru saja pemuda itu duduk, kini dari arah bagian timur menderu sebuah helikopter yang tepat mendarat di bagian yang lapang pada rooftop hotel tersebut. Dari dalam, keluarlah seorang lelaki dengan penampilan uniknya. Mulai dari atas sampai ke bawah, semuanya serba hitam dan mengkilat. Penampilan orang ini persis seperti ninja dalam bentuk koboi. Singkatnya, dikatakan ninja boleh, dikatakan koboi juga boleh. Ninja, karena dia berpakaian serba hitam. Koboi, karena ada topi lebar yang dilipat di bagian sisinya yang biasa dipakai oleh para koboi. Di pinggang lelaki berpenampilan aneh itu, tampak sepucuk pistol entah asli atau palsu. Kemudian ada sebuah walkie-talkie, sedangkan di tangannya tampak jam tangan digital berukuran besar. Lelaki serba hitam itu mempersilahkan seorang lelaki parubaya dengan rambut diikat ke atas untuk turun dengan diikuti seorang laki
lagi lelaki yang lebih muda. Silahkan, Bang Marvin. Terima kasih, Mr. Carmen Bond 070. Jawab lelaki bernama Marvin itu. Setelah berada di luar helikopter, dia segera tersenyum ketika melihat seorang pemuda dengan wajah gelisah, tak sabaran telah berada di sana. Sambil tersenyum ramah, lelaki berambut gondrong terikat itu pun langsung menyapa. Halo, Tuan Honor. Maaf telah membuat Anda menunggu. Katanya berbahasa basi. Sebenarnya, Marvin antara yang paling tidak sabaran ingin lekas bertemu dengan Honor. Karena, selain ingin cepat-cepat melakukan kesepakatan kerjasama, dia juga ingin cepat-cepat mendapatkan uang. Tapi, karena usul dari Carmen yang memintanya untuk menjaga image, dia akhirnya menerus saja dan membiarkan Honor menunggunya di rooftop hotel tersebut. Bang, Anda harus menjaga image. Dia itu pendatang, kitalah tuan rumah. Jangan karena uang, harga diri kita tergadai. Biarkan dia menunggu. Tamu memang raja, tapi harus tahu diri. Begitulah kata Carmen yang akhirnya dituruti oleh Marvin. Apakah Anda yang bernama Tuan Marvin? Tanya Honor acuh tak acuh. Unang alusi pertanyaan ni bagundung ibang. Dang adong sopani, pantang so hebat. Bisik Carmen berbahasa Batak. Yang berarti, jangan jawab pertanyaan tikus itu bang, tak ada sopannya. Kayak hebat saja. Mendengar bisikan Carmen, Marvin pun berlagak angkuh. Sambil mengendorkan dasinya, tanpa diminta pun dia langsung saja duduk dan mengangkat sebelah kakinya. Zeki, lelaki setengah baya yang berdiri di belakang Honor merasa tersinggung dan ingin menegur. Tapi, Carmen keburu memotong. Anda datang kemari sebagai tamu yang ingin mengajukan kesepakatan kerjasama. Bagaimanapun, kami adalah tuan rumah. Tidak ada siapapun yang meminta kalian untuk datang dan mengucurkan dana ke dalam perusahaan kami. Kalianlah yang datang sendiri. Jadi, jika kalian merasa kaya, bisa menanam saham, kemudian kalian beranggapan bahwa kami berhutang budi, kalian salah besar. Jadi, jangan pertontonkan kesombongan kepada kami. Jika ingin sombong, datang ke rumah, biar aku ajari cara sombong yang benar. Merah padam wajah Zeki mendengar perkataan dari Carmen tadi. Irfan juga merasa tenggorokannya saat ini seperti menelan biji kedondong. Bagaimana tidak, dia sangat takut andai Honor tersinggung dan membatalkan kesepakatan kerjasama. Bisa gagal dia kecipratan untung. Sudahlah, lupakan saja. Anda memang benar, saya adalah Marvin, pewaris dari Martin Groups. Jawab Marvin menengahi. Dia tidak ingin terjadi pertengkaran antara Zeki dan Carmen. Maafkan anak buah saya, tapi orang yang serba hitam itu, aku suka selera humornya. Kata Honor memaksakan tertawa.